Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Nia menatap ke sudut lain, ada sosok mengamatinya. Bangunan rumah ini memang sangat unik, di mana jendela anak-anak semua menghadap ke halaman belakang. Sehingga dari jendela selain halaman, Nia bisa melihat sudut ruang dari bagian rumah yang tak berpenghuni. Dan di sana banyak sekali kamar kosong, salah satu kamar tanpa lonceng. Setiap kali memikirkan itu, Nia mencoba menganalisa dari beberapa bagian rumah. Dan selalu saja pikiran Nia tertuju pada satu kamar itu. Kamar itu adalah gudang. Itu yang Nia tahu dari beberapa anak yang mau bercerita. Namun setiap kali Nia mulai yakin bahwa itu memang gudang, Nia merasa ada seseorang yang tinggal di sana dan kadang ia menampakkan diri secara sembunyi-sembunyi. Siapa pemilik kamar itu sebenarnya? Melihat itu, Nia bangkit dari tempatnya dengan bantuan tongkat penyangga. Nia berdiri, ia menuju pintu, berniat untuk menghampiri Sylvie. Sebelum Nia terhenti manakala, lonceng di pintunya berbunyi. Aneh. Padahal sedari tadi pintu tidak pernah terbuka sedikit pun. Nia mencoba menarik daun pintu, namun seakan ada yang sengaja menahan Nia. Sekuat apapun Nia menariknya, pintu tetap tak bergeming. Namun suara lonceng yang terdengar dari luar pintu terus-menerus berkemerincing. Nia beringsut mundur. Nia kembali ke jendela. Ia melihat Sylvie. Namun anak itu sudah tidak ada di tempat ia duduk tadi. Dan sosok yang sepertinya mengamatinya itu lenyap juga. Tidak beberapa lama pintu terbuka. Sylvie melangkah masuk mendekati Nia dan memberikan bunga yang ia petik dari halaman belakang. Semenjak saat itu Nia merasa ngeri sendiri. Terkadang setiap malam ia mendengar Sylvie menghentak-hentakkan kakinya dari atas ranjang. Membuat Nia penasaran. Namun saat ia memeriksanya, gadis kecil itu terlelap dalam tidurnya. Hari semakin hari, luka memar Nia tak kunjung sembuh. Bahkan warna ungu yang seharusnya pudar, menghitam, membuat Nia harus lebih bersabar. Ia berjalan tertatih menuju sekolah untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di tempat ini. Tidak ada yang menarik di hari pertama Nia ke sekolah. Malah Nia merasa beberapa anak yang melihatnya seakan tidak tertarik, terutama ketika tahu di mana Nia tinggal. Namun ada satu anak perempuan yang sedari tadi suka sekali mencuri pandangan pada Nia, terutama satu kakinya yang diperban. Halo, katanya menyapa. Ia tampak ragu, namun tetap mencoba mengajak Nia berbicara. Luka di kakimu mengingatkanku pada seseorang, tapi aku lupa karena tiba-tiba ia keluar dari sekolah. Perempuan itu mengangkat bahu seakan apa yang ia katakan membuat Nia tertarik. Dan setauku, dia tinggal di tempat kamu tinggal juga. Mendengar itu, Nia langsung tahu perempuan ini ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Ica, katanya. Ia mengeluarkan tangan. Nia mengangguk menyambut tangannya. Nia. Seperti yang kubilang dulu, ada anak baru juga. Tidak terlalu lama kok sebelum dia keluar dari sekolah. Seingatku satu kakinya diperban sama sepertimu, kata Ica. Waktu dengar kamu tinggal di mana, aku langsung tahu. Kok bisa kalian mengalami situasi yang sama? Kadang aku gak percaya sama yang namanya kebetulan. Tapi sekarang sepertinya aku harus mempertimbangkan itu lagi. Ica tampak melirik ke sana kemari sebelum berbisik. Tempat tinggalmu angker ya? Ica menceritakan banyak hal. Namun setiap kali Nia bertanya siapa perempuan yang ia maksud, Ica selalu menjawab bahwa ia tidak mengenalnya secara langsung. Karena perempuan itu sangat pendiam, lebih ke aneh sebenarnya. Namun Ica ingat, anak itu sering menghabiskan waktu dengan seorang anak kecil yang bersekolah tidak jauh dari sini. Anak kecil itu tidak bisa bicara. Ia hanya menggunakan bahasa isyarat. Namun
Setiap kali Ica mengamati mereka, anak itu selalu memandang sinis ke arahnya. Anak kecil, ulang Nia tidak bisa bicara. Iya, entahlah. Dia mungkin bisa bicara, tapi kayaknya gak lancar gitu sih. Ica mencoba mengingat-ingat. Aku pernah lihat dia memberi isyarat. Kalau dari tadi aku ngawasin mereka. Dan anak perempuan itu langsung melotot melihatku. Tunggu, saut Nia. Kamu bisa bahasa isyarat? Iya, bisa, ucap Ica. Nia mencoba mengingat kembali gerakan tangan Sylvie memperagakan di depan Ica. Meski tidak sama persis, Ica mencoba menyebut kalimat-kalimat. Semacam si, ucap Ica. Sia. Ica terus menebak siapa, kayaknya bukan ya, saut Ica. Sampai kepada kata si anak. Si anak. Nia mengulangi kalimat itu. Ia tahu persis bahwa kalimat itu tidak asing lagi. Namun makna yang tergantung di dalamnya, ada apa ya? Apa itu si anak? Siapa anak yang dimaksudkan? Tunggu, kata Ica. Saat kamu memperagakan gerakan tangan itu, ada jari telunjuk yang ditengkuk gak? Nia mencoba mengingat lagi. Entahlah, aku lupa, jawab Nia. Bila ada, maka kalimatnya tidak dipisah, saut Ica. Apa? Maksudnya itu si anak. Si anak, tanya Nia. Itu kayak semacam kalimat baru bukan? Tanya Ica. Sebuah nama mungkin? Atau nama dari sesuatu? Nia terdiam lama. Ia mencoba mencerna kalimat Ica. Si anak. Sylvie dan si anak. Kayaknya aku harus main ke tempat kamu ya, saut Ica. Boleh? Nia tidak langsung menjawab pertanyaan Ica sebelum sesaat kemudian ia berpikir. Mungkin Ica bisa bicara dengan Sylvie. Menjelaskan siapa si anak yang ia bicarakan. Boleh datang saja lepas maghrib nanti. Sylvie kenapa diam saja dari tadi? Tanya Nia. Sylvie marah ya sama Nia. Si kecil Sylvie masih diam. Ia tidak melihat Nia sedikit pun. Lalu ia pergi. Suara lonceng kepergiannya setelah menutup pintu membuat Nia merasa heran. Tidak ada yang tahu isi kepala anak itu. Nia menuruni anak tangga, kakinya semakin menghitam. Bahkan ada kerak luka di sana. Awalnya Nielin memberi saran agar Nia dibawa ke rumah sakit. Namun Nia menolak. Nia berpendapat kakinya baik-baik saja. Namun pandangan mata Nielin seakan menyimpan sesuatu. Sebuah rahasia seseorang memanggil Nia. Gadis yang tinggal di ujung kamar. Ia berkata kepada Nia, ada temanmu, sekarang dia ada di luar. Dengan langkah terpincang-pincang, Nia berjalan menuju pintu. Di sana ia melihat Ica, tersenyum menyapa Nia. Masuk saja, kata Nia. Pertama kali Ica masuk, Nia melihat gelagat aneh Ica. Ia sempat berhenti meski hanya sepersekian detik. Ica menggosok hidungnya, persis seperti cara seseorang yang mencium bau tidak sedap. Namun dia tidak bertanya pada Ica apa yang ia lakukan barusan. Rumahnya besar ya, kata Ica. Matanya menyorot semua tempat. Tingkahnya hampir sama seperti pertama kali Nia datang ke rumah ini. Kekagumannya pada bangunan dengan gaya lama menyelidik sejengkal demi sejengkal. Sampai mata Ica berhenti pada satu titik. Sebuah foto dalam figura. Itu foto siapa Nia? Tanya Ica. Nia juga tidak tahu. Ia juga ingin bertanya perihal itu. Namun tak satu pun ada yang tahu siapa perempuan itu. Yang tengah berdiri dengan berpose seakan menggendong bayi kecil dalam pelukannya. Bahkan anak-anak lain sekalipun tidak mengetahuinya. Meski Nia tidak menjawab, Ica tidak memaksa Nia. Ica kemudian mendekati foto itu seakan ingin menyentuhnya sebelum Nielin tiba-tiba datang. Temanmu, ucap Eva tiba-tiba. Ia adalah salah satu pamong yang memiliki perawakan paling besar di sini. Ia melihat Ica sebelum memberikan senyuman itu. Iya nih,
Teman sekolah saya, saut Nia. Ia lupa. Setidaknya Nia seharusnya mengatakan kepada Pamong di sini bahwa akan ada temannya yang datang berkunjung. Namun Nia Eva sepertinya bisa memaklumi itu. Suruh temanmu ikut bergabung sama yang lain ya. Sudah waktunya makan malam. Ica membantu Nia menuju ruang makan, samping dapur. Di sana mereka menemukan anak-anak sudah ada di tempat duduk mereka masing-masing. Semuanya kecuali kursi Sylvie. Nia tidak menemukan anak itu di sana. Ica akhirnya duduk di kursi Sylvie menggantikannya untuk malam ini. Selama makan tidak ada satupun yang bicara seperti biasa. Anehnya, Ica seakan tidak peduli untuk orang yang baru merasakan sensasi makan malam dalam keheningan. Ica seakan menunjukkan gelagat sudah biasa dengan ini semua. Hal itu membuat Nia bertanya-tanya. Selepas semua anak sudah pergi, Ica menatap Nia. Kamu mencium bau amis tidak? Nia mendengar itu berbalik bertanya pada Ica. Bau amis? Tidak ada apapun. Iya, bau amis. Mirip bau ari-ari baik gak sih? Nia yang mendengar itu hampir saja tersedak dibuatnya. Ica tampak serius. Aku boleh keliling rumah ini gak Nia? Tanya Ica tiba-tiba. Apa? Nia tambah kaget mendengarnya. Gelap-gelap seperti ini. Entahlah, Pamong akan marah. Sebentar saja, aku kok penasaran. Rumah ini besar sekali loh, ucap Ica berusaha meyakinkan Nia. Nia tidak menjawab. Tanpa persetujuan Nia, Ica langsung melesat pergi. Nia dengan kaki terpincang-pincang berusaha mengejarnya. Namun Ica lenyap begitu saja, seakan ia mengejar sesuatu di sini. Nia berhenti, tatapannya mencari tahu kemana kira-kira anak itu pergi. Sebelum Nia menatap lorong. Ada sesuatu yang paling Nia hindari sebelum lorong adalah kamar tanpa tangga. Setiap kali Nia melewati kamar itu, ia merasa dari segala kayu, pintu, seakan ada mata yang menatapnya. Namun tidak ada yang lebih mengerikan dibanding suara menangis yang kadang terdengar dari dalam. Kaki Nia semakin nyeri. Ia memaksa kakinya berjalan lebih cepat. Sesaat sebelum sampai di lorong, Nia berhenti menatap kamar itu. Lagi-lagi Nia mendengarnya kembali. Namun Nia mencoba mengabaikannya. Ia terus bergerak menelusuri lorong gelap. Rumah ini selalu menyimpan misteri. Seakan ada dua sisi yang saling berseberangan. Dan di bagian lorong ada sisi di mana kadang Nia merasa tidak sendirian lagi. Padahal ia tahu saat ini tidak ada satupun yang menginjakan kaki di sana kecuali Nia seorang diri. Selain lorong panjang, ada kamar bangsal yang tidak terpakai. Sama seperti kamar lain, ada lonceng di atas pintu. Namun bedanya, ada jendela besar di setiap bangsal dengan pasak besi terpasang. Nyaris menyerupai kamar rumah sakit jiwa. Setiap kali Nia melewati jendela itu, seakan Nia merasa ada seseorang yang berbaring di atas ranjang-ranjang kosong itu. Namun tidak ada siapapun di sana. Hingga Nia sampai di pintu terakhir. Satu pintu yang konon kata Ika adalah kuburan dari pemilik yayasan ini sebelumnya. Nia berhenti lama sebelum membuka pintu. Nia mendapati Ica sedang meringkuk. Saat Nia memanggilnya, Ica berbalik lantas kemudian berdiri. Kakinya seakan menutupi sesuatu. Wajah Ica panik. Kamu ngapain? Nia, aku nggak ngapa-ngapain kok, ucap Ica. Kamu nanam sesuatu kan di sana, kata Nia. Ica tetap menolak tuduhan itu. Aku lihat kamu nanam sesuatu. Nia mendorong Ica, memintanya menyingkir, lantas menggali dengan tangan kosong, sama seperti Ica. Di tangannya, jelas-jelas ia baru saja menggali sesuatu, meletakkan entah apa itu di sini. Namun aneh, saat Nia selesai membongkar gundukan itu, Nia tidak mendapati apapun di sana. Ica yang masih terlihat panik lantas berucap, aku nggak nanam apa-apa kan? Aku malah nyari sesuatu di sini. Apa? Nia lantas bertanya. Apa yang kamu cari? Tanya Nia. Kuburan janin-janin yang sudah mati itu. Di sini kan?
si anak adalah janin yang sudah digugurkan. Nia yang mendengar itu tiba-tiba merinding. Kamu jangan ngaur ya, Ca, kalau ngomong, bentak Nia. Lantas Inca menunjuk tempat ini, sebuah lahan kosong yang dikelilingi tembok tua. Hanya saja tidak ada atap di sana dan sekelilingi. Nia baru sadar tempat ini dipenuhi tumbuhan salak. Nia masih tidak mengerti. Aku penasaran sejak awal. Rumah ini dulu adalah rumah Berangon, kata Ica. Berangon? Rumah tempat gugurin janin pada zaman dahulu. Kamu tahu dari mana? Nia masih bersikeras menolak kata-kata Ica. Tumbuhan salak dulu digunakan untuk menyamarkan bebauan darah janin. Dan kamu tahu kenapa harus salak? Tanya Ica. Nia menggelengkan kepala. Konon, setiap tumbuhan salak selalu ada yang jaga untuk menahan roh dari janin-janin yang sudah digugurkan. Ica mendekati Nia. Dia suka sekali dengan darah janin. Dia selalu menjilati darah janin. Siapa? Tanya Nia. Genderuwo, bisik Ica. Saat itu juga pintu tiba-tiba dibanting dengan keras, lalu tertutup dengan sendirinya. Ica dan Nia memandangi pintu. Mereka berdua saling menatap satu sama lain. Ica membuka pintu, menarik Nia, kemudian mereka pergi. Ica juga beberapa kali melihat ke kamar bangsal. Kaki Nia semakin nyeri. Tapi Ica mengatakan, dengar suara mereka enggak? Banyak sekali yang jerit di kamar-kamar kosong ini. Nia tidak menjawab. Ia ingin segera sampai di kamarnya. Nia menarik Ica. Ia harus pergi dari sana sebelum Pamong tahu apa yang mereka lakukan. Saat melewati pintu tanpa tangga, tiba-tiba Nia terhenti. Ia memandang tajam pintu tersebut. Untuk pertama kalinya, Nia berkeringat dengan wajah tegang. Matanya tertuju pada pintu itu. Nia melihat sekelebat bayangan sosok wanita masuk ke sana. Bayangan mata itu lenyap. Ica tidak kalah dengan Nia. Kaki dan tangannya gemetar hebat. Lantas Ica berucap dengan kalimat terbata-bata. Wanita di foto bukan? Ica menatap Nia. Mereka pergi dari tempat itu. Saat Ica menggandeng tangan Nia yang merasakan nyeri yang luar biasa, tiba-tiba Ika muncul. Lantas memegang tangan Nia. Kamu bisa pulang kan, Dek? Sudah malam loh. Ibumu pasti khawatir kalau anaknya kenapa-napa. Ika mengatakan itu sembari tersenyum. Ica pun pamit pergi. Nia menatap Ika, ekspresinya tidak berubah. Ia tetap tersenyum. Namun sebelum Nia menjelaskan apa yang terjadi, Ika langsung memotongnya. Kamu bisa kembali ke kamar sendiri ya kan ya? Ucapnya. Sylvie sudah menunggu kamu dari tadi. Tanpa pamit, Ika pergi begitu saja. Nia membuka pintu. Saat itu juga Nia bisa melihat Sylvie. Ia duduk di lantai meringkuk sendirian. Suara lonceng pintu Nia membuat anak itu mengangkat punggungnya. Kemudian ia menatap Nia selama beberapa detik sebelum mengatakan, Ok, iya. Kamu ngomong apa? Nia mendekatkan diri. Ang. Sylvie masih bersikeras menjelaskan. Sylvie menunjuk Nia. Nia tetap tidak mengerti. Lantas Sylvie berdiri keluar dari kamar sebelum ia menutup pintu. Sylvie menangis. Kamu mau pergi? Kamu gak tidur di sini? Nia bertanya. Sylvie menggelengkan kepalanya, lantas menutup pintu perlahan. Suara lonceng pintu terdengar. Nia sendirian di dalam kamar itu. Ia masih memikirkan apa yang ingin Sylvie sampaikan. Namun Nia tahu malam ini ia akan sendirian. Nia beranjak menuju ranjang setelah ia yakin sudah mengunci pintu. Nia mengangkat kakinya saat itu. Nia baru tahu luka memar di kakinya tidak hanya menghitam, namun mulai berbau busuk, nyaris seperti borok yang mengerikan. Nia mulai berpikir untuk membawa kakinya ke rumah sakit. Nia mulai memejamkan matanya
memanjakan dirinya dengan lelap yang sudah memenuhi isi kepalanya. Keheningan seketika menelan Nia dalam sunyi. Nia tertidur. Namun tiba-tiba, oke teman-teman, kita lanjutkan besok.